Muslim bersaudara, tema Al-Quran sebagai tolak ukur bangkit dan hancurnya peradaban Islam. Islam ini turun melalui Al-Quran. Dilantiknya Nabi SAW juga oleh Al-Quran. Ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira, setelah berhari-hari berbulan, datanglah satu orang yang berjubah putih, bersorban putih, tidak ada tanda-tanda kemusafiran. Apa kata beliau? Beliau memeluk Nabi erat-erat. Allah akan ambil kerja melalui kamu, wahai Muhammad. Kerja apa itu? Maka malaikat malaikat yang membawanya Pak Wahyu, Jibril, mengatakan Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Agama ini diawali oleh Al-Quran. Begitu banyaknya ayat Al-Quran sepanjang hidup Nabi, 23 tahun lebih kurang. Dan kehidupan agama pun ditutup dengan Al-Quran, katanya Haji Wada. Berkumpul sekitar 124.000 para sahabat dan sahabiah. Disitulah turun ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Nabi, kata Allah, aku telah sempurnakan agama kepadamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Awal dan akhir dan perjalanan hidup Nabi SAW dibimbing oleh Al-Quran. Maka apabila generasi ini jauh dari Al-Quran, maka tentulah kehancuran demi kehancuran yang akan dirasakan oleh generasi-generasi kebelakang. Alhamdulillah, beberapa tahun ini saya melihat satu perubahan besar. Tahun 94 saya ke kota Kanpur di India selama 40 hari. Saya tanya sama pemimpin saya, namanya Syukurullah, berapa ada hafal Quran yang di Kanpur ini, berapa yang hafal Quran? Beliau bilang 4.000 orang yang hafal Al-Quran. Hanya satu kota saja di India itu, Kanpur. 4.000 orang yang hafal Al-Quran. Saya berangkat ke Thailand. Di sana juga ada madrasah tahfidzul Quran. Tiap malam Jumat malam Sabtu, kumpul di Yala itu di selatan Thailand. Waktu itu tahun 98 atau 96, ya 97, ngumpul 12.000 orang. Seperti ini, tapi 12.000. Di samping Masjid Yala itu juga 3 tingkat bangunan untuk penghafalan Al-Quran. Perkembangannya pesat. Alhamdulillah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini, sepengetahuan saya sudah berdiri lebih dari 200 pondok pesantren penghafalan Al-Quran. Salah satunya juga yang saya bina di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Alhamdulillah hari ini ada 350 santri yang sedang penghafalan Al-Quran. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan 4 orang akan menyelesaikan 30 juz penghafalannya. Mohon doa dari bapak-bapak semua. Begitu juga putri, mungkin 2-3 orang putri akan selesai penghafalan Quran 30 juz. Pernah sekali satu kejadian, ada satu kuli pemikul barang. Kalau sekarang pakai
JNE, pakai truk, pakai mobil. Ada Tiki. Kalau dulu belum ada truk, belum ada mobil, ekspedisinya orang pemikul batu. Ada yang pakai keledai, maka barang-barang dia taruh di keledai. Ada satu orang, bang, aku bisa numpang bang. Mau kemana? Ya ke sana tempat abang, tujuan abang. Dengan bayaran 1 dinar, boleh? Ya udahlah. Sampai di satu simpang, abang biasa lewat mana? Sini. Ini bang, sini banyak rumput untuk makanan ini keledai abang. Keledai ini kayak kuda tapi kupingnya lebar, badannya lebih kecil. Dalam bahasa Arab namanya bahal atau hamir. Bisa bahal, bisa hamir. Rupanya ikut jalan yang kata perampok ini jalan buntu dan banyak tengkorak-tengkorak bergelimpangan. Maka turun perampok tadi, rupanya satu orang unuskan pedang. Sekarang kau kubunuh, barangmu tak rampok. Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Enggak ada, ambil barang, enggak bisa. Kalau enggak dibunuh dia mau cek. Kubunuh dulu, baru ku ambil barang. Jangan. Kalau kamu bunuh juga, kasihlah kesempatan sama aku. Apa permintaanmu? Sholat 2 rakaat. Silakan. Itu yang geletak-geletak tengkorak-tengkoraknya itu juga adalah permintaannya sama sholat juga. Udah silakan sholat. Habis sholat tak tebas leher. Maka dia pun sholat. Wudu, inilah wuduku yang terakhir sebelum meninggal dunia. Ditebas, dipacung oleh perampok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Waladdallin. Habis baca itu blank, nggak ada ingat ayat. Kok bisa-bisa kayak komputer blank, kena pilu. Tapi terlintas di dalam benaknya satu ayat Al-Quran. Amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yaksifus su'. Tiba-tiba datang orang berkuda, membawa tombak dengan topi yang bergemerlapan, menombak perampok tadi. Dadanya tembus sama tombak, geblak, tempat geblaknya keluar nyala api. Yang sholat meneruskan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah kamu? Akulah khodim daripada ayat yang kamu baca. Setiap ayat Al-Quran punya khadim, malaikat. 6.000 lebih ayat Al-Quran, bermakna 6.000 malaikat telah menjaga Al-Quran. Bagaimana dengan para hafiz Al-Quran menyimpan 6.000 ayat di dalam dadanya? Pastilah kemuliaan demi kemuliaan Allah akan berikan kepada anak-anak kita yang hafiz Al-Quran. Tanah saja nggak berani sama habis Al-Quran. Sama ulama-ulama yang lulus, yang mursyid, para sahabat-sahabat Nabi. Saya ziarah di makam Uhud. Mungkin bapak-bapak para haji-haji sudah juga berziarah di situ. Tidak dalam di dalam itu. Uhud itu tidak di dalam. Tidak dalam dalamnya apa namanya? Mayat-mayatnya para sahabat. Sering di Arab Saudi itu hujan apa namanya, hujan badai daripada pasir. Lama-lama makamnya sahabat Nabi itu terkorek. Satu saat telah kelihatanlah jasad-jasadnya para sahabatnya Rasulullah, tidak ada yang dimakan tanah. Allahu Akbar.
Bahkan kita di Indonesia berkali-kali kita jumpai. Kemarin di Tangerang satu ulama digali setelah 24 tahun atau 26 tahun, jasadnya tidak dimakan tanah. Tetapi bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain kok jadi tulang belulang? Inilah kebenaran Al-Quran. Yakin betul kita dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami telah turunkan Al-Quran adalah menjadi obat. Menjadi obat. Inna fi fatihatil kitab shifaa'un min kulli da'. Kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW, di dalam surah Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Iya Ustaz, ku bacakan Fatihah kok gak sembuh Ustaz. Waktu baca iya kana budu wa iya kana sa'id itu, hati kita kemana? Ma'rifatkan kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, dengan kudrat dan iradatmu kau sembuhkanlah penyakit daripada orang yang sakit ini. Kadang-kadang kita malah baca Fatihah tapi nyari kunci yang hilang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunciku hilang tapi Ustaz tengok wajah buku nggak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau di senter mana di dapur pun nggak ada. Maliki yaumiddin. Tadi mungkin disambut di paku di luar. Waladhdallin. Sambil nyari paku. Sholatnya sambil nyari paku. Apakah sholat yang macam ini? Apakah Fatihah yang macam ini yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Dengan khusyuk wal hudu. Sholat itu dengan khusyuk wal hudu. Inna fi fatihatil kitab shifaa'un min kulli da'. Dalam surah Fatihah itu ada obat segala penyakit. Pak tolong Bapak doakan itu baca Fatihah. Tapi betul-betul waktu iya kena budua iya kena sain itu ma'rifatkan supaya Allah sembuhkan penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Ini rahasianya. Betul-betul tawajuh. Apalagi kita tahu arti bacaan Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji ya Allah, segala puji bagimu hai Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Maliki yaumiddin. Engkau yang akan menguasaikan hari kiamat nanti ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah kan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan para nabi, jalan para pendamping iman yang siddiq seperti Abu Bakar Siddiq yang benar, jalan para pejuang agama telah gugur dalam medan pertempuran, para syuhada wassalihin, jalan para wali-walinya Allah yang soleh-soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau marahi ya Allah, orang-orang yang munafik dan sebagainya. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat, yang tidak berakidah tauhid kepada Allah. Allahu Akbar. Amin. Perkenankan doa kami Allah. Latihan menyelesaikan masalah dengan sholat.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Mencari pertolongan dengan sabar dan salat sangat berat kecuali bagi orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 10. Gimana kita teruskan? Masih senang? Kita sudah mulai senang. Ibu udah masih senang, kita udah mulai senang. Karena ini di bulan Maulidun Nabi, di bulan lahirnya Rasulullah SAW. Saya sedikit mengambil pelajaran. Rasulullah ini mulai kecil, belum jadi nabi, sudah banyak tanda-tanda kelahiran beliau. Api majusi yang ribuan tahun gak pernah padam. Ada satu patung yang jadi sesembahan tumbang. Lahirnya Rasulullah sudah jadi tanda, banyak tanda kehebatan. Beliau memang cukup menderita. Umur 2 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Diserahkan kepada kakeknya. Umur 9 tahun kakeknya meninggal. Diurus oleh pamannya Abu Thalib. 42 tahun Abu Thalib membela Kanjeng Rasulullah SAW. Tapi rupanya Kanjeng Abu Thalib ini juga tidak mendapat hidayah, karena hidayah miliknya Allah. Meninggal dalam keadaan tidak mengucap kalimat la ilaha illallah. Nabi Ibrahim, bapak kandungnya tidak dapat hidayah. Nabi Nuh, istrinya tidak dapat hidayah. Padahal satu kamar sama Nabi, kerjasama dalam biologis dengan Nabi, tapi tidak dapat hidayah. Seperti dalam surat Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Nanti buka dalam surah At-Tahrim, ayat-ayat yang sudah mau akhir. Allah memberikan perumpamaan kepada orang wanita yang engkar kepada Allah itu siapa? Imra'atan Nuhin, istrinya Nabi Nuh. Dan istrinya Nabi Lut, walaupun istri Nabi tapi tak dapat hidayah. Kerjasama Nabi Lut sama istrinya ada kerjasama, ada anak 2 perempuan Nabi Lut. Nabi Nuh juga ada kerjasama Nabi, ada kerjasama dalam bidang biologis, ada Kan'an bin Nuh, ada Sam bin Nuh. Tapi karena hidayah miliknya Allah, kedua wanita ini fakhanatahuma, kedua-duanya telah menjadi pengkhianat kepada kedua Nabi tadi karena gak mau ikut dengan agama. Wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu berdua ke dalam neraka seperti orang-orang yang masuk neraka. Istri Nabi. Begitu paman Nabi Abu Lahab, Abu Thalib, gak dapat hidayah. Ketika usia Nabi 14 tahun apa berapa? Ya 17 tahun, ada kabilah mau perang, pertumpahan darah. Nabi telah diangkat jadi hakim, menghakimi kedua kabilah tersebut, tidak terjadi pertumpahan darah. Ketika usia Nabi 24 tahun menjelang 25, para pedagang akan berangkat ke Syam dari Mekah. Syam ini mana? Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina.
tapi yang paling dekatnya Syria. Maka kafilah dagang dari Mekah ini, Khadijah telah mengamanahkan kepada Kanjeng Muhammad SAW yang belum jadi nabi untuk membawa dagangannya. Anehnya para pedagang ini dinaungi awan terus, dinaungi awan terus. Waktu jam istirahat, Muhammad, kau yang paling muda, jaga unta, jaga barang-barang, biar kami geletak tidur dulu. Ya udah, Nabi Allah. Jalan lagi, kalau siang dinaungi awan. Saya di Oman kemarin 39 sampai 40 derajat Celcius. Masih bisa tumbuh pohon pisang, pohon kelapa di Salalai. Bagaimana di Saudi yang lebih panas lagi? Kadang-kadang sampai 45 derajat Celcius. Tapi kafilah dagang ini dinaungi awan. Allahu Akbar. Di satu persinggahan, kita ini non pedagang dari Mekah ini memang cukup hebat. Kok dinaungi awan gak perlu payung? Kehebatan siapa ini? Maka satu orang, waktu itu zaman itu Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid itu pedagang besar. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, pedagang besar. Abu Sufyan, pedagang besar. Abu Jahal, pedagang besar. Maka kafilah dagang ini ngaku kamilah. Kalau gitu kita saing bareng. Lari dari sini, kalau awannya ikut sama dia, berarti dia yang paling hebat. Siapa yang berani duluan? Ya, berkata satu saya, lari sampai awan yang jentul jadi situ dia agak lari. Siapa lagi yang berani? Ya saya, jentul aja. Semua dah pergi, awannya masih jentul sama Kanjeng Mustafa Muhammad SAW. Dari kecil sebetulnya mereka sampai anak muda mereka dah tahu kehebatan Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal sudah tahu kehebatan Rasulullah. Kemudian sudah dekat ke Syam, ada satu sinar dari langit ke bumi, seperti layaknya apa yang bulat itu apa namanya? Hah? Pelangi. Kok ada sinar? Pendeta Yahudi melihat ini kok ada sinar dari langit ke bumi. Maka Yahudi tadi pendeta nengok, rupanya sinar itu jatuh ke pedagang Mekah Al-Mukarramah, rombongan Muhammad tadi. Anehnya, rombongan itu tidur belah sini. Muhammad, kamu jaga barang sama udah silakan. Rasulullah banyak sifatnya Allah. Kemudian Rasulullah duduk di sebuah pohon kayu. Maka pendeta Yahudi tadi, loh, anak muda, kamu siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Kenapa kamu nggak tidur? Aku diminta untuk jadi security biar mereka boleh tidur. Pendeta Yahudi tadi sudah tahu tidak ada orang yang bisa duduk di bawah pohon kayu itu kecuali dia calon seorang nabi. Allahu Akbar. Kemudian pendeta Yahudi tadi sampaikan kepada anak muda Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, nanti kalau semua orang-orang tua ini sudah bangun, saya undang ke rumah saya itu biasanya untuk saya jamu makan siang. Boleh? Insya Allah boleh. Setelah bangun, dikasih tahu sama bapak kita diundang tuan-tuan untuk ke rumah sana makan siang. Oh boleh? Begitu sampai di rumah itu, Muhammad, biasa kau jaga unta sama barang-barang dagangan biar kami makan siang dulu. Nanti kamu bontoti insya Allah. Iya. Masuk ke rumah pendeta. Maka hidangan sudah disediakan. Maka pendeta Yahudi tadi nengok-nengok, loh, anak muda kok mana? Oh, dia yang jaga unta aja itu di sana biar nggak apa-apa. Biar kami aja. Oh, aku undang kalian ini semua karena anak muda itu. Kalau karena kalian yang boprek aku undang. Kalau aku aja boprek aku undang. Istilahnya macam itu.
terpaksa dipanggil. Udah kumpul semua, silakan. Sesudah makan, apa kata pendeta Yahudi? Jangan teruskan perdagangan. Karena pendeta Yahudi dah tahu ini dah khotamun nabiyin yang ditunggu-tunggu. Kalau kalian teruskan perdagangan, salah satu dari antara rombongan kalian pasti dibunuh. Karena pendeta Yahudi tahu apabila ketahuan sama Yahudi, Nabi Muhammad akan dibunuh. Kok bisa-bisanya nabi-nabi ribuan yang 124 ribu itu dari Bani Israel, kok tiba-tiba dari Arab? Tapi sebelum pulang, wahai anak muda, bolehkah aku melihat punggungmu? Boleh paman, ada apa? Coba buka bajumu. Dibuka bajunya, di belakang punggungnya Rasulullah ada cap dari bulu sebesar telur burung merpati. Baina katifaihi, di antara kedua bahunya ada setempel khatamun nubuwah yang bertuliskan Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini banyak di rumah bapak-bapak. Cuman bapak-bapak nggak sadar. Itu bukan sebesar gini. Itu hanya sebesar telur burung merpati. Itulah cap khotamun nubuwah. Dikecup sama pendeta Yahudi. Sahlah, dialah penutup sekalian Nabi. Min ba'dismuhu Ahmad, akan datang orang yang terpuji, dialah Muhammad SAW. Maka pulanglah jemaah ini, tuan-tuan. Gak jadi dagang ke Syam, takut terbunuh satu orang. Padahal yang pasti dibunuh itu kalau ketahuan Muhammad SAW. Pulang ke sana ke Mekah, Khadijatul Kubra, majikannya Rasulullah, bermimpi datang ke kepada paribahannya ini, bulan datang ke pangkuannya. Maka beliau jumpa kepada paman kandungnya, Waraqah bin Naufal, wahai yang pendeta juga, wahai paman, aku bermimpi bulan menghampiriku ke pangkuanku. Alamat apakah ini? Wahai Khadijah, akan ada satu peristiwa yang akan menyenangkan hatimu. Karena Khadijah ini janda, dilamar sama raja-raja ditolak, lamar sama pedagang-pedagang bisnismen ditolak. Akhirnya ketika pulang pedagang ini, Maisyarah juga merupakan pembantunya Khadijah, mengatakan, aneh loh bu, kami pedagang ini bu, dinaungi awan terus sampai kesambut, dilakukan sayembara, lari semua, rupanya awannya jentul sama Kanjeng Muhammad SAW. Aneh, begitu mulia bu, kami dijamu sama pendeta dan sebagainya. Maka terhasratlah Khadijatul Kubra untuk melamar Kanjeng Baginda Mustafa SAW. Datang ke rumah Abu Lahab, kata ikut Nabi, duduk atau tinggal di rumah Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Khadijah Al-Kubra At-Tahirah melamar Muhammad untuk jadi suaminya. Muhammad yang kere ini kere ini, yang black ini mau dilamar. Pulang, besoknya datang Pak Muhammad, raja-raja, pembesar-pembesar negeri, pedagang-pedagang bisa ditolak sama dia Khadijah. Muhammad yang kiri pula mau dilamar Khadijah. Pulang lagi, hari ketiga datang lagi. Iya, nampaknya betul-betul nih. Kalau gitu aku terima. Aku akan hadiahkan 10 ekor unta untuk hari pernikahannya Rasulullah Muhammad itu, keponakanku, kata Abu Lahab dengan Khadijah. Udah tahu Khadijah, udah tahu Abu Lahab. Tapi karena hidayah di tangan Allah, maka tidak. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh dari Mekah, Madinah, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, kita jaga hidayah ini. Bimbing anak-anak kita menjadi hafiz-hafiz Al-Quran, alim-alimah, dan mujahidin-mujahidah.
yang akan meneruskan perjuangan baginda Mustafa Muhammad SAW. Rasanya inilah yang bisa saya sampaikan.